berkaitan dengan apa yang disampaikan keahlian yang di bidang hukum perjanjian. Jadi saudara ahli ya, yang saya ingin tanyakan, saudara tahu apakah yang disebut dengan hukum dari suatu perjanjian itu? Maksudnya hukum dari perjanjian? Iya, hukum perjanjian. Dalam hal ini tentang masalah tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang dimaksud anggaran dasar dan rumah tangga apa ini? Keseluruhannya, kalau misalnya anggaran dasar yang dibuat oleh suatu perjanjian dari perusahaan itu seperti apa? Apakah ada perbedaan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dibuat oleh suatu perkumpulan? Apakah saudara mengerti tentang pertanyaan itu? Baik, pertama saya akan mengawali dengan perjanjian. Perjanjian itu apa sih? Perjanjian adalah kesepakatan dua orang atau lebih yang dituangkan di dalam suatu perjanjian tertulis ataupun tidak. Dalam perjanjian tersebut akan tunduk pada aturan lain yaitu 1320 KUH Perdata, di mana syarat-syarat sahnya perjanjian harus ada satu sepakat, kemudian catat, kemudian ada suatu hal tertentu dan kausa yang halal. Pada hakikatnya kalau kita berbicara sebuah perkumpulan itu adalah hakikatnya juga merupakan dari suatu perjanjian, karena di dalam perkumpulan tersebut itu berkumpul orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan yang sama yang tentunya tidak bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian perkumpulan tersebut tentunya juga tunduk pada aturan lain 1320 KUH Perdata. Selanjutnya perkumpulan itu ada dua, perkumpulan yang berbadan hukum dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Perkumpulan yang berbadan hukum itu syarat pendiriannya yaitu dengan akte notaris, kemudian tentunya di situ ada ADART, dan kemudian kalau yang badan hukum itu harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan kalau perkumpulan yang tidak berbadan hukum itu cukup dengan akte notaris dan dicatatkan di Kementerian Dalam Negeri. Itu sekilas mengenai perkumpulan. Kemudian perkumpulan itu sendiri di dalamnya harus ada suatu anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Biasanya disingkat ADART. Nah, ADART ini adalah merupakan undang-undang atau operasional daripada berjalannya suatu perkumpulan tersebut. Sehingga ADART itu adalah isinya sebenarnya adalah perjanjian yang disepakati pada para pihak yang dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Otomatis ADART tersebut itu berlaku 1338 KUH Perdata, yaitu asas fakta dan servanda, yaitu bahwa ADART tersebut mengikat para anggota yang ada di dalamnya. Demikian. Menurut pendapat ahli, apakah ada perbedaan antara anggaran dasar dengan anggaran rumah tangga? Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu saling melengkapi, karena anggaran dasar itu menyangkut hal-hal yang bersifat umum, sedangkan anggaran rumah tangga itu adalah tindak lanjut daripada anggaran dasar tersebut atau penerjemahan atau operasionalnya dituangkan di dalam anggaran rumah tangga. Jadi undang-undang dasarnya itu di ADART, kemudian penuangannya di dalam pasal-pasal yang lebih nyata itu dituangkan di dalam anggaran rumah tangga. Untuk membentuk ADART itu siapa yang membuat itu? Apakah perseorangan
keseluruhan seperti apa cara membuat susunan ADART itu? ADART dan anggaran rumah tangga itu biasanya ada yang menyusunnya tentunya adalah tim daripada perkumpulan tersebut. Namun demikian ADART tersebut itu nanti akan dibacakan pada sidang pleno, kemudian akan dimintakan pendapat kepada peserta yang hadir di situ, apakah tiap pasal itu sudah bisa disepakati atau tidak. Biasanya dalam hal ini adalah menggunakan forum. Tadi Bapak bilang bicara tentang forum. Pengertian forum sendiri itu apa? Forum itu sendiri begini, forum itu sendiri misalnya di dalam suatu perkumpulan itu katakanlah ada 100 orang. Kemudian 100 orang tersebut akan menyusun suatu anggaran dasar atau rumah tangga, maka di situ biasanya di dalamnya itu ada konsepnya bahwa forum tersebut misalnya kongres bisa dimulai atau tata tertib bisa disahkan itu harus sesuai dengan anggaran dasar, misalnya 50 plus 1 dari kehadiran atau 2/3 dari jumlah kehadiran dari anggota, itu forum. Kalau mengingat tadi Bapak bilang ada perjanjian, kalau Bapak tahu apakah yang dimaksud dengan suatu perbuatan yang melawan hukum? Perbuatan melawan hukum. Jadi ingin saya jelaskan sedikit Pak, apa itu perbedaan daripada wan prestasi dan apa itu perbuatan melawan hukum. Kalau wan prestasi itu sumbernya harus bersumber dari adanya perjanjian. Jadi orang yang mengingkari suatu perjanjian itu dikatakan wan prestasi. Tetapi kalau perbuatan melawan hukum 1365 KUH Perdata itu adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang menimbulkan kerugian kepada subjek hukum lain yang bertentangan dengan bisa kesusilaan, bisa dengan kepatutan ataupun undang-undang. Apakah perbuatan melakukan itu harus selalu mendapat suatu ganti kerugian? Perbuatan melawan hukum itu pada hakikatnya harus ada kerugian. Kalau tidak ada kerugian, ya tentunya tidak bisa dikatakan itu perbuatan melawan hukum. Contoh yang paling real perbuatan melawan hukum adalah A memiliki sebuah mobil tersebut menabrak punyanya B, mobilnya B rusak. Otomatis A harus mengganti kerugian kepada B. Kalau tidak, maka si A ini telah melakukan perbuatan melawan hukum karena merugikan daripada si B. Artinya itu apakah itu antara person ke person atau suatu organisasi yang Bapak bicarakan itu? Yang saya bicarakan ini adalah antara person ke person. Kalau seandainya organisasi, apakah bisa menggugat suatu perkumpulan yang merugikan kepada beberapa pihak? Misalnya ada suatu perkumpulan ya merugikan beberapa para pihak. Perkumpulan atau anggota dalam suatu perkumpulan. Di dalam ADART itu ada yang dirugikan, beberapa orang dirugikan. Bolehkah itu dia menggugat? Untuk beberapa anggota perkumpulan itu kalau mau menggugat itu sah-sah saja. Cuman dalam hal ini kalau dia menggugat, misalnya di situ anggota perkumpulannya katakanlah ada 2.000, maka tidak bisa 20 orang kemudian menggugat atas nama 20 orang, itu tidak bisa, karena ini sifatnya adalah suatu perkumpulan yang mulia. Ini tidak bisa dikatakan sebagai class action atau gugatan perwakilan. Tetapi kalau dia mau menggugat, dia harus dapat surat kuasa atau mandat daripada seluruh anggota perkumpulan tersebut. Karena ini bukan merupakan class action, tapi merupakan gugatan suatu organisasi. Kalau yang class action itu misalnya gugatan konsumen kepada produsen, gugatan kecelakaan pesawat, itu baru gugatan yang dinamakan class action gitu. Karena mereka tidak terikat dalam suatu perkumpulan yang ada akta notarisnya ataupun yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan
Bye.